Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sekarang kita berjumpa lagi. Gimana kabarnya? Bagus jika sehat-sehat semua. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Kemana dia? Kenapa tidak sekolah dari semalam? Baik, jika memang dia sakit, maka sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa, dan ibu mau ketua kelas untuk memimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, lanjut ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang strategi pembelajaran sastra secara ekspresif dan reseptif. Nah, gimana sih Bu tuh maksudnya? Oke, Ibu akan menjelaskan secara perlahan agar kalian mengerti. Nah, kemudian tujuan Ibu untuk menjelaskan ini selain kalian agar tahu, Ibu juga akan meminta kalian untuk meresum apa sih inti yang dari Ibu jelaskan ini. Maka dari sekarang Ibu mau kalian untuk mendengarkan dengan baik. Pembelajaran bahasa Indonesia harus diarahkan dengan sastra Indonesia dengan komunikasi. Nah, jadi komunikasi itu sangat penting kita kuasai. Ingat, komunikasi yang baik itu ketika kalian berbicara dengan lawannya, maka mata kalian harus menatap matanya. Dan ketika kalian berbicara dengan yang lebih tua, maka bukan hanya lebih tua saja, dengan siapapun, maka pergunakanlah bahasa dan kata-kata yang baik. Kemudian, karena sekarang sudah banyak yang jarang anak-anak atau anak muda sekarang yang menggunakan kata-kata yang baik. Nah, Ibu akan menjelaskan dari pengertian sastra. Baik, apa sih pengertian sastra anak? Nah, secara konseptual, sastra anak sangat tidak jauh beda dengan sastra orang dewasa. Keduanya tetaplah sama dan tidak jauh berbeda. Namun, yang membuat sastra orang dewasa dan sastra anak-anak yang membuat perbedaannya ini hanya terlihat berbeda, seperti jika kesastraan lebih ditunjukkan lebih menarik. Nah, dan sastra orang dewasa lebih susah. Nah, jadi ketika sastra anak ini lebih menarik, tentu anak tidak akan merasa bosan. Nah, jadi sastra kalian ini atau bahasa atau pembelajaran bahasa Indonesia ini, kalian untuk siswa yang masih di tingkat SD atau di tingkat anak-anak ini masih sangat mudah. Nah, jadi kalian tidak perlu khawatir, Bu, sastra itu susah, saya susah untuk memahami. Tidak, sastra untuk kalian itu masih mudah dipahami dan sangat menarik. Contoh seperti buku-buku dongeng atau cerita-cerita dongeng, itu kan sangat mudah. Nah, itu kan bahasanya sangat mudah untuk kalian pahami kan. Lanjut ya. Kemudian sastra anak-anak itu ditunjukkan lebih kreatif dan tidak membuat peserta membuat kalian menjadi bosan, jenuh, namun tetap memiliki makna dan maksud yang tetap bisa dipahami. Jadi walaupun sastra kalian mudah dipahami atau lebih kreatif, biasanya ketika dalam dongeng, maka di situ akan menyebut seperti memperlihatkan tokohnya seperti hewan-hewan yang lucu atau yang lainnya yang membuat kalian lebih menarik. Namun manfaat atau maksud dan tujuan tetap ada. Nah, kalian bisa mudah untuk memahami apa sih maksud dan tujuannya. Oke, sampai di sini ada yang bertanya? Baik, jika tidak ada, kita lanjutkan. Manfaat sastra
untuk kalian. Nah, apa sih manfaat sastra ini, Bu, untuk kami? Perlukah kami untuk mempelajari sastra ini? Iya, sangat perlu, bahkan banyak sekali manfaatnya. Sekarang akan kita perjelaskan secara perlahan. Ibu lanjut aja ya. Peserta didik akan mendapat berbagai pengalaman dari sastra tersebut, dan bisa kita lihat di bawah ini nanti. Nah, jadi banyak sekali pengalaman ketika kalian suka membaca. Kalian akan banyak melakukan bahkan kalian banyak mendapatkan berbagai manfaat dan pengalaman yang kalian baca ketika kalian membaca tentang sastra atau membaca tentang berbagai dongeng. Nah, jadi manfaatnya itu yang pertama adalah memberi kesenangan dan kebahagiaan untuk semua anak-anak. Iya, tentu kalian semua bakalan memiliki kesenangan yang berbeda. Kenapa? Ketika kalian baca sebuah buku dongeng atau melihat cerita dongeng dari televisi, dari YouTube, dari manapun, tentu kalian akan merasa senang. Oh iya, ternyata seperti ini ceritanya zaman dahulu. Nah, jadi dari situ yang pertama, selain kalian mendapatkan pengalamannya, manfaatnya, dan kalian juga mendapatkan kesenangan dan kegembiraan. Nah, yang kedua itu ada mengembangkan imajinasi anak dan membuat peserta didik menjadi lebih sekreatif mungkin. Nah, jadi di sini kalian tentunya akan lebih menjadi kreatif, lebih imajinasi kalian akan lebih berkembang tentunya. Kemudian yang ketiga itu ada memberikan kepada sang anak, yaitu pengalaman yang bisa dirasakan oleh anak-anak. Nah, jadi ketika kalian membaca sebuah buku dongeng atau buku cerita, tentu kalian akan mendapatkan berbagai pengalaman, Ibu bilang tadi. Misalnya kalian membaca sebuah dongeng apa ya? Dongeng Timun Mas. Nah, tentunya kalian akan mendapatkan pengalaman di situ. Kalian menjadi tahu bahwa kan ada tuh raksasa yang jahat. Nah, jadi kalian bisa mendapatkan pengalaman bahwa kejahatan tidak akan menang sampai kapanpun, namun kebaikan akan selalu menang sampai kapanpun. Iya, kan ada tuh raksasa yang jahat. Nah, dia sampai di akhir cerita juga tidak menang kan, namun orang baik sampai di akhir cerita dia tetap akan menang. Nah, kita bisa mendapatkan pengalaman bahwa kita tidak boleh menjadi seorang yang jahat, usil, apalagi usil tidak boleh. Nah, sampai di sini ada yang bertanya? Baik, jika tidak ada, selanjutnya itu ada membuat anak menjadi mengenal dunia yang lebih luas lagi. Iya, tentu kalian akan kalian akan memiliki pengalaman yang lebih luas lagi, cerita yang lebih luas lagi. Ketika kalian tidak suka membaca, tidak suka menonton yang bersangkutan dengan sastra seperti dongeng atau yang lainnya, bukan hanya dongeng saja, tentu kalian tidak akan mengenal dunia luar. Kalian tahunya hanya di rumah dan di rumah. Walaupun di rumah, kalian ketika kalian gemar membaca atau menonton cerita-cerita yang menarik, tentu kalian akan mengenal dunia lebih luas. Nah, yang terakhir itu meneruskan warisan yang ada pada sastra. Iya, tentunya warisan ini akan berkembang secara terus menerus. Sampai di sini ada yang bertanya? Baik, jika tidak ada, Ibu akan melanjutkan nilai ekstrinsiknya. Apa sih itu nilai ekstrinsiknya? Yaitu yang pertama, perkembangan bahasa. Nah, jadi di sastra ini perkembangan bahasanya memang sangat luas, namun tetap bisa dipahami untuk
kalian yang masih di tingkat SD itu sangat mudah untuk dipahami. Nanti ketika kalian membaca sebuah buku apa, kalian bisa bertanya kepada ibu mana yang tidak paham. Tapi ibu rasa jarang buku dongeng atau buku cerita yang mempunyai ada bahasa asingnya. Yang kedua itu perkembangan kognitif, yang ketiga perkembangan kepribadian, dan yang keempat perkembangan sosial. Kemudian dengan adanya sastra, maka kalian akan menjadi lebih kreatif dan lebih banyak punya pengalaman yang mungkin saja belum kalian dapatkan di luar. Namun di sastra ini akan banyak mendapatkan berbagai pengalaman yang baru. Kemudian kalian akan tumbuh menjadi anak yang lebih kreatif lagi. Ya seperti ibu bilang tadi, di sastra ini kalian memiliki kalian akan mendapatkan berbagai ilmu. Nah, jadi kalian tidak perlu khawatir jika kalian merasa takut, cemas, tidak. Di sastra ini semua bisa dipahami secara perlahan. Kemudian kita lanjut ya, untuk variasi tema dalam sastra anak. Nah, jadi di sastra ini kalian akan diperlihatkan bagaimana dunia yang seharusnya kalian lihat. Seperti misalnya kalian belum tahu tentang dunia, bagaimana sih dunia di perdongeng itu, dunia Cinderella itu gimana. Nah, di sini kalian akan bisa diperlihatkan. Kemudian dunia yang dimaksud di sini ialah ketika ia belum pernah melihat dunia yang sesungguhnya, maka di sini mereka akan diperlihatkan. Dengan adanya sastra, mereka tentunya akan lebih dapat melihat bagaimana dunia yang sesungguhnya dan yang seharusnya ia lihat. Nah, jadi dunia anak itu beda dengan dunia orang dewasa. Makanya ibu bilang dunia anak akan lebih menyenangkan dan membuat kalian gembira. Kemudian dunia anak yang bisa ia ceritakan atau ia bagikan dengan orang tuanya, keluarganya, maupun teman-teman sekelilingnya. Jadi maksudnya di sini ketika kalian sudah melihat cerita, membaca, kalian bisa berbagi pengalaman, berbagi apa sih yang kalian dapatkan kepada orang tua, keluarga, dan teman lainnya. Kemudian cerita realistik sebagai salah satu jenis sastra anak-anak merupakan cerita yang sangat erat dengan isi yang mengarahkan pada proses pemahaman dan pengenalan di atas. Jadi ini sangat berkaitan dengan yang ibu jelaskan tadi di atas. Kemudian isi yang dimaksud tergambar dalam inti pokok tema-tema cerita yang diungkap. Sampai di sini, kenapa tuh yang di belakang tidak mendengarkan ibu? Kamu lagi ngapain di belakang? Nah, baik, kita lanjut ya. Ibu harap kalian mendengarkan apa yang ibu jelaskan. Jadi nanti ketika ibu untuk menyuruh kalian meringkas sesuatu, maka kalian dengan mudah untuk meringkasnya karena sudah mendengarkan apa yang ibu ceritakan. Baik. Selanjutnya, keluarga akan menjadikan dunia anak-anak lebih nampak atau menonjol. Anak-anak akan menjadi sebuah orang dewasa yang memiliki rasa bahagia, benci, dan suka. Jadi kalian di sini setelah kalian mengenal sastra, kalian akan menjadi anak yang lebih memahami keadaan orang tua, keadaan keluarga, seperti itu. Di sini kalian akan tumbuh menjadi anak yang dewasa, anak yang terlatih, menjadi anak yang besar dengan memiliki sifat yang baik, hangat, serta membanggakan untuk keluarganya. Jadi kan di sini diajarkan untuk lebih mandiri, kalian memiliki sifat yang baik serta hangat kepada keluarga. Selanjutnya itu ada minat dan faktor penentu responsasi anak-anak terhadap bacaan sastra. Jadi kalian akan memiliki tanggapan atau respon yang berbeda dengan sastra ini ketika kalian menanggapi atau merespon bacaan yang kalian baca atau kalian dengarkan, karena setiap kalian tentunya berbeda-beda dalam menanggapinya dan
kalian akan menunjukkan sifat yang kalian rasakan. Jadi ketika kalian sudah mempelajari sastra ini, tentunya kalian akan berbeda merespon apa sih yang dimaksud dalam kandungan ini, seperti itu. Ibu yakin tidak semua orang menyukainya, namun ibu harap kalian bisa menyukai sastra ini dan berbagai buku bacaan yang kalian baca. Oke, kita lanjut. Karakteristik perkembangan pada kognitif. Kalian akan membuat pertumbuhan dan perkembangan sifat pada diri kalian. Jadi di sini sifat kalian, perubahan kalian tuh akan nampak, akan lebih menonjol, lebih baik lagi. Kemudian untuk tahap ini tentunya kalian akan mengalami perubahan mereka yang kalian dengarkan, kalian melihat dan sebagainya telah kalian rekam. Untuk masa ini kalian menjadi masa akomodasi. Nah, jadi ketika kalian mendengarkan yang baik-baik, melihat yang baik-baik, maka itu akan terekam di memori kalian. Tentu kalian akan melakukan yang baik juga, namun ketika kalian melihat dan mendengarkan tidak baik, maka tentu kalian akan merespon juga dengan tidak baik. Lanjut ya. Kemudian ada strategi pembelajaran sastra ekspresif dan reseptif. Untuk pengajarannya kalian akan ibu tuntun ke arah sastra pengalaman anak tersebut. Pengalaman sastra ini akan menuntun kalian ke dalam pengalaman kalian sendiri. Nah, jadi di sini akan menceritakan pengalaman kalian sendiri, apa sih yang telah kalian dapatkan. Kemudian secara reseptif atau secara ekspresif, ya, pengajaran apresiasi yang menuntun kalian ke arah kegiatan meresepsi hasil sastra, diantaranya membaca puisi, membaca dan menyimak cerita dan menonton pementasan drama. Sementara itu, kegiatannya mengarah pada bentuk apresiasi ekspresif, diantaranya menulis menulis puisi, menulis cerita, dan bermain peran atau drama. Jadi di sini sangat mengasihkan, sudah ibu ceritakan tadi. Kalian tidak akan merasa bosan. Kemudian itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama itu ada pengajaran apresiasi puisi. Nah, jadi dalam proses pemahaman bacaan sastra ini, kalian dikenalkan 3 jenis cara atau teknik, yaitu yang pertama teknik bottom up, yang kedua teknik top down, yang ketiga model interaktif. Dari ketiga teknik yang sudah ibu bilang tadi, tentunya yang biasa yang dipergunakan yaitu teknik interaktif. Apa sih teknik interaktif? Yaitu pemahaman sebagai hasil decoding dan dengan menghubungkan skema isi yang dimiliki. Kemudian ada pengajaran apresiasi prosa dan reseptif dan ekspresif. Di sini menurut Effendi menyatakan terdapat 2 kegiatan yang bisa kita buat untuk mengapresiasi sastra, termasuk apresiasi prosa dan drama, yaitu kegiatan yang dilakukan secara langsung dan kegiatan yang secara tidak langsung. Kegiatan apresiasi secara langsung adalah kegiatan yang berhubungan langsung dengan karya sastra, baik dalam teks maupun dalam bentuk penampilan. Nah, jadi dalam pembelajaran berbagai macam karya sastra, seseorang dapat mengetahui bagaimana wujud sejak cerita atau drama, bagaimana fungsinya, bagaimana hubungan antara unsur dan yang terdapat di dalamnya. Yang pertama itu ada strategi pengajaran prosa. Apa aja strateginya? Yang pertama, menentukan tujuan yang tentunya ingin ia capai. Yang kedua, pendidikan akan menentukan bacaannya. Selanjutnya, peserta didik akan membaca di dalam hati. Peserta didik akan membuat diskusi dengan tema kata-kata yang mereka tidak pahami. Lanjut ya, memancing atau membuat peserta didik untuk menanggapinya. Terakhir, mereka akan diminta oleh sang
kalian akan Ibu minta untuk menceritakan ceritanya kembali ke depan. Kemudian ada strategi pengajaran drama. Yang pertama itu menentukan hasil yang akan dicapai bersama, mencari berbagai contoh untuk peserta didik, kemudian membaca cerita tersebut namun di dalam hati. Selanjutnya membuat kelompok kelas, berlatih menjauhi peran yang disandang, kemudian kalian akan diperintahkan untuk memerankan pada tokoh di cerita tersebut dengan memilih buku teksnya. Lanjut, terakhir guru memberikan contoh yang baik untuk intonasi dan sebagainya pada siswa. Nah, sampai di sini pertemuan kita kali ini. Ibu harap kerjakan tugasnya di rumah, besok dikumpul. Adakah yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada, Ibu akhiri dan Ibu tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.